Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita tentang afkarun siyasiyah, tentang pemikiran atau konsep-konsep politik, pemikiran politik. Sudah kita bahas berkaitan dengan apa yang disebut dengan al-usratud duwali wal a'rafud duwali wal a'rafu wal qawanin ad-duwaliyah. Ya, al-usratud duwaliyah wal a'rafud wal qawanin ad-duwaliyah. Jadi kita bahas di sini adalah tentang komunitas internasional, urf, norma-norma internasional dan undang-undang internasional. Kita sudah bahas juga tentang apa yang disebut dengan urf duwaliyah. Urf duwali itu atau norma atau urf saja ya, norma-norma internasional itu adalah sudah ada sejak zaman dahulu, sejak adanya manusia berinteraksi dalam bentuk negara, dan itu adalah berdasarkan kesepakatan mereka, norma-norma internasional, kesepakatan antara mereka dengan mereka ikuti secara rela, baik dalam kondisi perang ataupun kondisi damai. Jadi kita harus ingat ada yang disebut dengan urf duwali, norma internasional. Jadi orang-orang itu sudah pasti tahu dalam bernegara ini, norma internasional ini sudah paham. Jadi sudah dipahami menjadi keadaan yang disepakati antar negara, baik itu dalam kondisi perang ataupun kondisi damai. Ini sudah kita bahas tentang urf ad-duwaliyah. Nah, ini dilanjutin berikutnya halaman 42 ya. Kita sedikit saja enggak apa-apa, atau banyak juga enggak apa-apa, di sini nanti kita bahas. Wa hakaza, demikianlah ya. Kanat baina jami'il mujtama'atil basariyah. Jadi ada di antara kelompok di antara seluruh kelompok-kelompok manusia ya, apa yang disebut dengan qawaidun ya muta'arifun 'alaiha, satu kaidah, satu keadaan, satu ketentuan yang mereka kenal atas mereka itu ya, yattabi'unaha fil harbi wasilmi, yang itu mereka ikuti ya, baik dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan damai. Jadi dalam komunitas internasional, dalam negara-negara internasional itu mereka mengenal apa yang disebut dengan kaidah ya, atau ketentuan-ketentuan tadi yang disebut dengan urf, baik ketentuan ini dalam kondisi perang ataupun kondisi damai. Wa minha, contohnya itu adalah ar-rusul au ma yusammuna asufara,
yaitu misalnya para utusan atau yang dinamakan dengan para duta besar, sufara, kedutaan, para duta. Ya, jadi kalau di kita di sini ada misalnya, ya, kalau misalnya kemarin perang Rusia dan Ukraina, dua negara yang tadinya jadi satu negara lalu masing-masing merdeka karena bersahabat. Mereka memiliki kedutaan besar masing-masing. Ya, Rusia punya duta besar di Ukraina, Ukraina punya duta besar di Rusia, ya, di Kremlin, ya, atau di Kiev, di ibu kota Ukraina, misalnya. Nah, duta besar Rusia pada waktu itu diterima karena pertemanan, damai. Terus konflik, Presiden Rusia menyatakan perang dengan presiden atau kepada Ukraina. Jadilah konflik. Sebelum konflik, mereka ini bagaimana? Mereka ini saling, ya tentu misalnya panas, saling mengejek atau saling mengecam misalnya. Nah, puncaknya mereka memanggil duta besar mereka. Duta besar mereka dipanggil pulang semua. Mau perang. Peranglah terjadi berikutnya itu. Saat perang terjadi, ya tentu ada pihak yang makin melemah, ada pihak yang kalah. Ini belum selesai perangnya. Akhirnya diutuslah utusan. Nah, utusan saling bagaimana? Saling berbicara untuk kelanjutan perang atau gencatan senjata. Gencatan senjata artinya itu adalah masa jeda perang, damai, nggak saling menyerang dulu. Nah, atau untuk menarik mundur pasukan. Nah, saat utusan itu diutus saling bertemu, itu tidak boleh membunuh. Kan bisa tuh yang diutus misal dibunuh aja, itu bisa juga. Ada juga orang-orang seperti itu. Jadi utusan orang itu dibunuh. Ya, utusan negara lain itu dibunuh. Bisa jadi, tapi berarti dia sudah tidak mengikuti urf internasional itu. Nah, ini mereka saling menjaga utusan ini. Ya, ngobrol dia, apakah damai atau bagaimana, atau saling misalnya berganti rugi dan lain sebagainya. Nah, itu utusan. Setelah selesai masa utusan tadi misal disepakati untuk damai, akhirnya apa misalnya? Saling mengirim kembali utusan, saling mengirim kembali duta besar. Nah, jadi ada duta besar, itulah makanya dilindungi. Kedutaan itu jadi dilindungi, kedutaan besar satu negara itu dilindungi oleh negara yang kemudian menerima duta besar itu. Nah, dulu pada masa Rasulullah SAW juga begitu. Musailamah Al-Kazzab itu mengirim utusan kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW datang, tidak dibunuh oleh Rasulullah, padahal orang ini jelas-jelas murtad, memerangi orang Islam. Nah, tapi didengar apa maksudnya? Dia minta bagian, bahwa Musailamah menjadi nabi, minta bagian jatah tadi, jatah wilayah dan sebagainya. Kata Rasulullah, kalau sekiranya saya ini boleh membunuh utusan, maka orang ini saya bunuh. Itu ada yang disebut dengan urf dualiyah. Paham? Nah, jadi itu yang kemudian diambil. Kita nggak bunuh dia, gitu. Tapi ada juga utusan Rasulullah dibunuh, ya kan? Ya. Pada saat Rasul mengirim surat kepada para raja dan para penguasa, ada satu utusan Rasul dibunuh, lalu kemudian marah Rasul, doakan biar negaranya pun juga dihancurkan oleh Allah. Betul, negaranya pun dihancurkan oleh Allah, karena dia sudah melanggar norma, ya kan? Atau tadi yang disebut dengan urf duali. Nah, misalnya itu para utusan, ya. Wa minha ghanaimul harbi. Dan juga ada yang disebut atau contoh dari masalah urf duali ini adalah ganimah, harta rampasan perang, ya. Ila ghairi zalik, pada sampai yang lain-lainnya juga ada rampasan perang. Jadi ada masalah rampasan perang ini juga adalah bagian dari, ya, harta rampasan perang ini, pemberian dari pihak yang kalah kepada
pihak yang menang dalam perang. Ya. Contoh misalnya dahulu pada saat Perang Dunia Pertama, Daulah Khilafah kesalahan ya, mengambil tindakan malah bersekutu dengan Jerman, dan Jerman pada waktu itu dalam Perang Dunia Pertama, ya walaupun ada yang mengatakan dia itu mengalah, ya kalah dia dengan Inggris dan Prancis. Akhirnya Inggris dan Prancis itulah yang mengambil ghanimah. Wilayah Jerman diambil, wilayah Daulah Khilafah Utsmaniyah pun diambil. Ya, dibagi-bagi. Ya kan? Belanda Indonesia menjadi milik Inggris, Singapura, Malaysia diambil oleh Inggris misalnya. Daerah sebagian Afrika diambil, ya Aljazair misalnya diambil oleh Prancis misalnya. Nah itu pada waktu itu diambil sebagai ghanimah. Kok begitu? Iya, itu yang disebut dengan urf duwali, ketentuan kaidah. Nah, ila ana akan tetapi hadhil a'raf, ya. Hadhil a'raf minha ma huwa amun. Ya, akan tapi dari sebagian atau adanya urf-urf ini, sebagiannya itu adalah memang bersifat umum. Tattabi'uha, yang itu diikuti oleh jami'ul mujtama'atil basariyah. Ya. Jadi ada yang memang secara umum yang diikuti oleh oleh masyarakat manusia, mislul sufara ay ar-rusul, misalnya duta dan juga para utusan. Nah, duta besar itu umum, diambil oleh kebanyakan manusia, oleh negara-negara tadi. Nah, mereka bagaimana itu? Ya mengikuti. Makanya itu saling menghormati kedutaan besar itu. Bahkan diambil dengan upacara menerima duta besar gitu ya, yang berkuasa penuh untuk mengelola kerjasama misalnya, perdagangan atau mengelola pendidikan misalnya, ya kan? Misal Ustadz kita misalnya ya berangkat ke sana. Nah itu diterima dulu surat itu oleh kedutaan besar, misalnya kita ada ke Kairo, misalnya ke Al-Azhar, itu diterima dulu surat pengajuan untuk, kalau dalam sekarang bahasanya memang visa. Nah itu ke siapa? Ke kedutaan besar Mesir di Indonesia. Nah duta besar Mesir di Indonesia itu bagian dari urf duwali yang ada. Walaupun nanti tentang masalah visa antar negeri kaum muslimin nanti hukumnya berbeda lagi. Tapi adanya duta besar itu menjadi urf duwali. Jadi kita nggak bisa mengatakan, wah ini negara kafir, ini negara harus kita usir, harus kita bunuh. Nggak bisa begitu. Kalau dalam komunitas negara atau negara telah menerima utusan, maka itu ya dihormati. Kalaupun kita ingin mengusirnya karena ada kondisi perang, maka tidak boleh dibunuh, disuruh pergi dia dari negeri kita misalnya. Atau kalau memang perang ditolak, misalnya kita bermusuhan dengan Israel, makanya nggak akan ada itu duta besar Israel di sini. Walaupun mungkin ada juga orang Israel, orang Yahudi misalnya datang kemari menjadi pariwisata, wisatawan misalnya. Ya itu tidak diketahui berarti kalau kayak gitu. Tapi tidak boleh ada paspor mereka ke sini karena kita nggak memiliki hubungan diplomatik bisa Indonesia di sini. Paham nggak? Jadi kita nggak menerima. Kenapa? Karena nggak ada duta besar. Tapi kalau sudah negara misalnya menerima duta besar tadi, maka duta besar itulah yang bertanggung jawab untuk bagaimana interaksi antar negara. Makanya nggak sembarangan. Wah kalau gitu kedutaan besar itu kayak negara sendiri. Ya iya, dia punya istilahnya kekebalan diplomatik. Nggak bisa sembarangan. Misalnya tanah di depan pondok kita nih dijadikan misalnya kantor kedutaan besar misalnya. Kantor kedutaan besar misalnya gitu ya, negara yang itu non muslim. Tapi diterima oleh negara ini menjadi kantor kedutaan besar misalnya, ya kita nggak bisa sembarangan masuk ke situ, ya kan? Dia menjaganya, dia apanya, nggak boleh juga, harus izin. Sama seperti kita masuk ke dalam negara lain di situ. Jadi menghormati
ketentuan yang memang secara umum disepakati oleh umat manusia sejak zaman dahulu. Ini harus kita tahu. Jadi kita pun nggak boleh mentang-mentang kita semangat dalam Islam, semangat dalam misalnya apa, waduh ada orang kafir datang, siapa dulu dia? Kalau dia adalah duta besar, kalau dia adalah utusan negara, walaupun negara itu misalnya dimusuhi, ya seperti tadi Rasulullah SAW bagaimana menerima utusan Musailamah tadi, gitu. Ya, ada tuh dalam apa tafsir kita ya, dalam kitab Khulasah. Nah, itu yang kemudian dikatakan. Wa minha, dan juga ada contohnya itu ma huwa khasun, ya, bimajmu'atin muayyanatin, apa yang itu menjadi khusus bagi masyarakat tertentu. Ada juga misalnya, ya ini nanti ketentuan-ketentuan lain misalnya. Jadi bisa jadi misalnya antar negara-negara persemakmuran misalnya, itu ada Commonwealth misalnya, kalau dalam yang sekarang ada, ya antar mereka punya ketentuan ya. Atau negara-negara yang misalnya berbahasa Prancis, itu ada di dunia kemarin melakukan konferensi misalnya, mereka punya ketentuan sendiri, ya itu jadi ketentuan mereka, ada juga begitu. Atau negara-negara Arab bisa juga. Nah, jadi ada ketentuan khusus bisa jadi, tapi ini menjadi urf yang disepakati oleh tiap negara termasuk di dalamnya. Ya. Wa kana hadzal uruf yatatawwaru wifqan li hajatid duwali wal imarati wal kiyanat. Nah, dan adalah urf atau norma ini terus kemudian berputar, berevolusi, berubah sesuai dengan kebutuhan negara-negara atau misalnya pemerintahan dan juga tadi kinaya kianat, ya, badan atau ya tadi misalnya lembaga atau negara tadi. Jadi berdasarkan ketentuan kesepakatan negara itu terus berputar, kadang ada dulu begini, kadang ada berubah sedikit atau berubah banyak. Ini tergantung dari bagaimana negara itu membangun interaksi mereka, dan ini berdasarkan perjalanan manusia terus. Jadi bukan lagi sebentar berubah, sebentar ganti, tidak, tapi panjang, ya, bisa 1, 2, 3 generasi baru kemudian ada perubahan-perubahan itu. Jadi memang tergantung begitu, yakni wifqan li hajatil majmu'atil basyariyah fi alaqatiha ma'a ba'diha, ya, ka majmu'at, yakni ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya, kebutuhan masyarakat manusia dalam berinteraksi fi alaqatiha ma'a ba'diha, ya, berinteraksi dengan sesamanya, ya, ka majmu'at, sebagaimana masyarakat berinteraksi. Ya, kayak macam sekarang misalnya ada tambahan, karena dulu Prancis misalnya menjajah negara-negara tadi, setelah Perang Dunia Pertama ada bagian Inggris, ada bagian Prancis. Bagian Inggris diambil dipakai berbahasa Inggris, tapi bagian negara-negara yang dijajah yang diambil oleh Prancis berbahasa Prancis. Jadilah di situ ada Aljazair, ada Tunisia, ya, bahkan juga termasuk Mesir itu ada berbahasa Prancis, ya, dan beberapa negara-negara lain yang di Afrika itu berbahasa Prancis. Lalu mereka sekarang menghidupkan kembali persekumpulan atau perkumpulan negara-negara berbahasa Prancis. Nah, jadi mereka kemudian menentukan interaksi di antara mereka ini dengan apa? Dengan menggunakan bahasa Prancis. Ya, memang bahasa Prancis itu bahasa internasional juga. Inggris, Arab, Prancis itu adalah bahasa-bahasa internasional yang diakui, yang diterima oleh umat manusia untuk berbicara secara resmi dalam bahasa itu. Bahasa Indonesia bagaimana? Enggak, belum. Tapi nanti bisa merubahnya kalau misalnya Indonesia menjadi adidaya, superpower.
menjadi negara kuat, lalu kemudian memiliki apa? Kekuatan yang kemudian memaksa negara lain memakai bahasa kita kalau berkomunikasi. Bisa itu. Ya. Sama seperti dulu Inggris. Tadinya Arab, antara bahasa sepertiga dunia itu berbahasa Arab karena daulah khilafah pada waktu itu. Setelah daulah khilafah diambil alih oleh Inggris dan Prancis, Inggris kemudian menetapkan bahasa internasionalnya bahasa Inggris. Akhirnya interaksi mereka harus dengan bahasa Inggris. Tambah lagi ada bahasa Prancis. Nah, sekarang mulai berubah lagi. Bisa begitu nanti, kembali lagi nanti Arab lagi, boleh. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Ini salah satunya tentang bagaimana perubahan-perubahan itu berdasarkan apa yang kemudian menjadi kebutuhan manusia. Ya. Fakanat hadhil a'rafu duwaliyatu, dan adalah urf-urf duwali tadi, ya, yahtakamu fiha nasu, ya, lirra'yil 'ami. Nah, jadi urf-urf duwali itulah yang mengatur, ya, dari pengaturan sebagian urf duwali itu kepada manusia, ya, yang manusia kemudian menghukuminya atau misalnya menjadikan ketentuan. Jadi manusia menjadikan ketentuan sebagai apa? Lira'yil 'ami, terhadap opini umum. Ya. Ya. Wa yatabiru bimukhalifatiha wa yu'ayyiru, begitu, bukan ya tabiru, ya, salah bacanya, ya. Wa yu'ayyiru bimukhalafatiha, ya, dan dia bagaimana? Ya tadi menghindari untuk menyelisihinya. Jadi manusia itu dengan, ya, kayaknya nggak pas di situ untuk menyelisihi urf internasional ini. Jadi sudah paham. Jadi kalian kalau nanti jadi negarawan, hal ini tuh benar-benar sangat mendasar. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga tadi dikatakan. Mentang kita tahu misalnya tadi qatilul ladzina la yu'minuna billah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wah, langsung ini harus perangi misalnya. Ya tidak juga. Nah, ini utusan negara. Jangan, sebaiknya dihindari untuk dilanggar hal ini. Menjadi opini umum internasional. Jadi nggak main hantam kromo, hantaman dan sebagainya. Ya, bahkan misalnya ya tadi ya main ngapain misalnya, apakah ya banyak lah ya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham di situ. Nah, fakanat tattabi'u tau'an wa ikhtiyaran, maka jadilah manusia semua itu mengikuti secara taat dan menjadi keredaan mereka, jadi kepilihan mereka, ya, bitaksiril maknawi, dengan pengaruh secara apa? Maknawiyah, secara moralitas, ya. Jadi terhormat kalau ada manusia itu mengikuti urf internasional, masih boleh ini. Islam pun begitu. Rasul menjaga emosinya. Rasulullah SAW menjaga untuk kemudian para sahabat nggak sembarangan. Bayangkan, utusan orang bodoh, utusan orang yang memerangi umat Islam, utusan Musailamah Al-Kazzab kata Rasulullah, yang dimusuhi perang, utusannya datang ngadep Rasul, sombong, bego juga dia, ngaku bahwa Musailamah itu Rasul, minta bagian kepemimpinan yang diberikan Allah, minta bagian untuk dia menjadi apa? Penguasa juga atas manusia, minta bagian bahwa dia mengajarkan urusan juga agama yang kata dia itu dari Allah, karena Rasulnya ini juga diutus oleh Allah dengan wahyu, padahal juga wahyunya nggak ngerti, nggak jelas gitu kan, gitu. Paham? Ditahan oleh Rasulullah, nggak begitu, terhormat, ya, tidak membunuh utusan, ya, gitu. Laisa ghair, bukan yang lain. Jadi tidak karena ekonomi, tidak karena ketakutan apapun, cuma memang karena masalah maknawiyah ini. Walam takun hunaka, ya, quwwatun madiyatun, ya,
apa nih? Tatbiquha. Dan tidak pernah ada dalam masalah urf duwali ini kekuatan kekuatan senjata. Ya, kekuatan persenjataan, kuah madiyah. Kekuatan fisik untuk menerapkannya. Ya. Fastana dan ila hadhil a'rafi kanat taqumu ya a'malun siyasiyatun min kibalil majmu'atil basyariyah. Nah, maka ya sampai di situ maka diikutilah atau disandarkanlah kepada urf-urf duwali ini, ya ditegakkan segala aktivitas politik dari sisi masyarakat manusia semuanya. Apa itu? Saling menghormati, saling memberi utusan, saling memberi apa tadi? Ya tadi ya. Penghormatan, ya. Penjagaan ya bagi para duta besar ini misalnya. Nah, kalau urf yang lain misalnya tadi gonimah itu beda-beda lagi. Dulu pada masa Bani Israel, ghanimah itu tidak dimakan, hasil rampasan perang, taruh di tengah-tengah lapangan, lalu kemudian apa? Ya, Allah mengirim petirnya, menyambar, habis, hangus. Jadi dihancurkan oleh Allah. Tapi pada masa Rasulullah SAW, ghanimah itu diambil menjadi milik Rasulullah, milik negara, 1/5 milik Allah, ya, tapi dikembalikan nanti kepada kaum muslimin, ya selebihnya dibagi-bagi. Tentang Al-Anfal itu, ya buat pasukan, buat kaum muslimin yang ikut dalam peperangan tadi. Ini ghanimah. Lalu akhirnya internasional ngikut, padahal dulu yang namanya rampasan perang itu dimusnahkan. Nah, ini termasuk urf yang kemudian berubah berdasarkan apa? Tadi kesepakatan seluruh bangsa, akhirnya ikut sampai sekarang. Nah, sekarang bahkan lebih parah lagi, diambil semua, ya dirusak semua, serakah mereka. Sampai-sampai ya tadi miskin negara yang kalah perang itu. Semua, padahal kalau dulu Islam itu ada ketentuannya yang diambil dari pasukan, dan kalau itu milik pribadi bangsa-bangsa tadi tidak masuk dalam kategori peperangan, tidak diambil. Nah, sekarang kacau lagi. Nanti itu masuk dalam, akhirnya nanti itu disepakati dalam undang-undang internasional. Nah, kalau undang-undang internasional nanti kita bahas lagi. Paham nih tentang masalah urf duwaliyah, ya, norma internasional. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Ya memang harus paham. Loh, tapi kan saya ini calon emak-emak, kok belajar tentang hubungan internasional? Ya harus ngerti. Biar baca korannya, biar kemudian dengar beritanya, lihat misalnya internetnya, paham. Jadi nggak bego gitu loh misalnya, nggak sembarangan semangat, ya kan? Ngerti dia tentang utusan ini. Kenapa? Karena bagian dari urf duwali, dan dalam Islam masih dibolehkan ini. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Iya. Insyaallah kita lanjutin lagi nanti pekan depan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan ini menjadi pembuka kita di semester ini ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa terus kemudian melaksanakan aktivitas kita ya sebagaimana seperti biasa ya, untuk kita thalabul ilmi dan juga kemudian menjaga ya syariat ini dan kemudian mendakwahkannya. Ya, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa di majlis sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita selawatan ya. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.